Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan, lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah disebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali dalam renungan harian kita dengan tema sikap hidup orang Kristen.
atau kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara terkasih, kitab Ibrani hari ini mengingatkan kita bagaimana kehidupan atau sikap yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama jelas adalah poin yang pertama bagi kita orang yang percaya, yaitu adalah peliharalah kasih persaudaraan. Sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah kasih, memiliki kasih dalam hidup kita, memelihara kasih dalam kehidupan kita, dan kasih itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak yang telah Tuhan perintahkan. Sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi sikap hidup dalam orang Kristen yang pertama adalah memelihara kasih persaudaraan. Ketika kita sudah melakukan hal demikian, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Ketika kita bisa mengasihi diri kita, mengasihi saudara-saudara kita, maka ketika kita keluar daripada keluarga kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain dimanapun kita berada. Jadi sikap yang pertama adalah memelihara kasih persaudaraan. Dan sikap yang kedua adalah dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Kita Ibrani mengajak kita untuk memiliki sikap hidup, yaitu melakukan memberi tumpangan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau di zaman dulu, di masa kehidupan dalam penulis kitab Ibrani ini, mengapa dikatakan jangan lupa memberikan tumpangan? Tidak secanggih zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman dahulu belum ada motel yang berserakan di mana-mana. Mungkin ada penginapan tapi 1-2 tidak memiliki tempat yang sangat banyak. Ada orang yang lewat mungkin membutuhkan tumpangan, sehingga pada waktu ditemukan ada banyak orang-orang yang kelelahan, kecapean, berada di depan pintu rumah-rumah orang-orang Ibrani untuk boleh meminta tumpangan beristirahat. Sehingga kita Ibrani mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita juga harus memberikan tumpangan kepada orang lain. Kita harus memiliki kasih itu, dan lewat kasih kita akan dibukakan hati yang membesarkan hati kita untuk membuka tumpangan bagi orang yang membutuhkan. Itulah sikap yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang berlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, ini artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang mau terus mengasihi, melihat orang-orang yang membutuhkan kasih, seperti orang-orang hukuman yang telah dijauhkan oleh keluarganya, yang tidak memiliki tempat lagi untuk boleh merasakan kasih itu. Jadi kita sebagai orang yang hidup dalam kasih Kristus harus melakukan hal demikian, yaitu mengasihi orang yang membutuhkan kasih daripada kita. Salah satunya adalah orang-orang hukuman yang telah dijauhkan atau dipinggirkan orang-orang yang tidak menyukainya. Namun dia mungkin sudah membuka hati untuk bertobat. Kita sebagai orang percaya harus membuka, dan lewat itu dia semakin dimenangkan di dalam Kristus. Dan yang keempat Bapak Ibu, dia yang keempat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi. Yang keempat adalah sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang sungguh mengasihi Kristus, kita diajarkan untuk memelihara perkawinan kudus, pernikahan kudus, tidak melakukan zina. Sehingga inilah yang harus dimiliki orang-orang percaya. Kita menjaga kekudusan kita di hadapan Allah, menjaga perkawinan yang kudus, tidak melakukan zina tanpa suatu ikatan pernikahan. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak mengasihi orang-orang yang demikian. Namun Allah menginginkan kita untuk tetap hidup seturut dengan kehendaknya, melakukan yang diperintahkan Allah, tidak melakukan
perzinahan. Dan yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita diminta oleh Tuhan untuk tetap mencukupkan apa yang telah kita miliki, bersyukur atas segala apa yang kita miliki. Jangan pernah menjadi hamba uang, karena ketika kita menjadi hamba uang, maka kita akan lari daripada jalan Allah, melupakan Allah. Kasih itu pun tidak ada lagi dalam hidup kita. Namun ketika kita mencukupkan diri kita, maka percayalah sebagaimana firman Tuhan dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa dikatakan kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki? Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, namun Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Sehingga dikatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi Bapak yang terkasih, dalam kehidupan yang kita alami, sikap yang perlu kita miliki, ada harus yang kita pegang, yaitu adalah bahwa percaya Tuhan yang akan menolong kita, dan kita tidak akan takut apapun persoalan yang kita alami, apapun situasi kehidupan yang kita alami. Mungkin dalam kesenangan, kesusahan, Tuhan akan menolong kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu dijelaskan kembali di sini bahwa kita juga harus hormat, sopan kepada pemimpin-pemimpin kita. Bukan hanya kepada pemimpin kita, namun kepada setiap orang yang kita jumpai. Itulah bukti kita mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, apa yang diajarkan oleh kita Ibrani hari ini menuntun kita untuk semakin tetap dalam koridor Allah, menuntun kita untuk tetap melakukan kehendak Allah. Karena ketika kita memiliki kasih itu, maka Allah akan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya, mengasihi orang lain, melakukan kehendaknya, sehingga kita dimampukan mengakui bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita tidak akan takut apapun persoalan situasi hidup yang sedang kita alami. Oleh karena itu ayat 13 dikatakan 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sebagai orang yang percaya, yang mengasihi Kristus, yang telah merasakan pertolongannya, yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita diingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, dan lewat itu Tuhan akan senantiasa menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apapun situasi yang kita alami, milikilah sikap hidup sebagai orang Kristen, maka kasih Kristus akan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kita akan dimampukan menjadi penjala-penjala yang telah Tuhan sediakan di dalam memberitakan firman-Nya. Demikian firman Tuhan hari ini. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, memiliki sikap hidup orang Kristen yang memuliakan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami harus memiliki sikap hidup orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu, sehingga hidup kami tetap dalam koridor Allah, berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ini menjadi kerinduan kami, dan Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.